Perkenalkan, saya Joyce Marsha Melody. Saya dari Tirul Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 034. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari praktikum sistem embedded yang ke-11 yang terakhir, yaitu tentang penerapan FreeRTOS pada sistem embedded dengan menggunakan ESP32 dan STM32. Langsung saja di sini yang pertama-tama dari pendahuluan FreeRTOS. Nah, FreeRTOS itu kepanjangannya Real Time Operating System yang dirancang untuk microcontroller dan sistem embedded. Nah, berbeda dengan pendekatan Superloop, FreeRTOS itu memungkinkan aplikasi dibagi menjadi beberapa task yang dapat berjalan secara bersamaan dan dikelola oleh scheduler. Penggunaan RTOS sendiri itu menjadi penting ketika sistemnya harus menangani banyak aktivitas secara simultan, seperti pembacaan sensor, komunikasi data, kontrol aktuator, dan pengolahan data secara real time. Nah, poin pentingnya di sini yang pertama, RTOS itu untuk sistem embedded. Nah, yang kedua, dia mendukung multitasking. Yang ketiga, biasanya digunakan pada ESP32 dan STM32. Dan yang terakhir, untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang lebih kompleks. Masuk ke arsitektur kernel FreeRTOS. Kernel FreeRTOS itu terdiri dari beberapa komponen utama yang biasanya bekerja sama dalam mengolah sistem. Nah, komponen itu meliputi yang pertama ada task management, ada scheduler, ada QA management, ada semaphore management, ada software timer, ada event group, dan memory management. Nah, kernel ini tuh bertugas untuk mengalokasikan CPU kepada task yang membutuhkan dan memastikan seluruh proses itu bisa berjalan sesuai dengan prioritas yang sudah ditentukan. Jadi komponen-komponennya itu ada 7 seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, poin pentingnya di arsitektur kernel FreeRTOS ini tuh ada 3. Kernel itu adalah inti atau pusat dari FreeRTOS. Yang kedua, fungsinya itu untuk mengatur task dan juga resource system. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu menyediakan mekanisme komunikasi dan juga sinkronisasi. Lalu masuk ke pembahasan dari 7 komponen itu tadi. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi yang beberapa karena di penjelasan materi-materi sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi saya hanya menjelaskan beberapa saja dari 7 komponen itu. Nah, yang pertama itu adalah task management. Jadi, task itu adalah merupakan unit eksekusi dasar di dalam FreeRTOS. Jadi, setiap task itu dia memiliki stack sendiri, data sendiri, dan juga state sendiri. Jadi, setiap tasknya itu dia punya stack prioritas dan state sendiri di dalamnya. Jadi, poin penting di task management, yang pertama, setiap tasknya itu berjalan independen atau dia berjalan mandiri. Nah, jadi lalu yang kedua itu scheduler itu untuk mengatur perpindahan antar tasknya. Jadi perpindahan antar task di sini itu diatur oleh scheduler. Nah, yang ketiga yang terakhir, tasknya itu tuh dapat dibuat, dihentikan atau ditangguhkan. Jadi tasknya yang ada di sini itu tuh bisa kita buat atau kita hentikan atau kita tangguhkan istilahnya. Nah, lalu lanjut ke priority inversion. Nah, priority inversion sendiri itu terjadi ketika task priority-nya itu rendah memegang resource. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, priority inversion itu terjadi ketika task priority-nya itu tinggi dan membutuhkan resource yang sama. Yang kedua. Nah, yang ketiga, priority inversion itu terjadi ketika task priority menengah itu terus berjalan. Nah, di sini itu akibatnya task priority tinggi itu akan tertunda. Jadi ada tiga kejadian di priority inversion. Jadi itu yang pertama, kalau task prioritasnya rendah, dia tuh akan memegang resource itu untuk yang rendah. Lalu untuk task prioritas yang tinggi, yang dia itu membutuhkan resource yang sama. Sedangkan untuk task prioritas yang menengah, itu tuh dia akan terus berjalan, jadi akan berjalan secara terus menerus seperti itu.
Nah, jadi lalu masuk ke solusinya, solusi Priority Inheritance Protocol. Nah, FreeRTOS itu nanti secara otomatis dia akan mendukung fitur ini pada mutex. Nah, poin penting di sini yang pertama itu ada masalah umum sistem real time. Yang kedua itu dapat menyebabkan deadline yang terlewat. Nah, poin penting yang ketiga itu tuh bisa diatasi menggunakan mutex karena FreeRTOS itu tadi secara otomatis mendukung fitur ini pada mutex. Lanjut ke software timer. Nah, software timer di sini itu memungkinkan eksekusi fungsi secara periodik tanpa membuat tas tambahan. Nah, contoh penggunaannya di sini tuh ada bring LED, ada monitoring system, dan pengiriman heartbeat. Nah, keuntungannya sendiri dari software timer itu ada dua di sini. Yang pertama, dia menghemat memori. Jadi memorinya itu lebih bisa dihemat. Terus yang kedua itu dia keuntungannya mengurangi jumlah tas. Lanjut ke memory management pada FreeRTOS. Nah, manajemen memori di sini tuh merupakan aspek yang penting dalam sistem embedded. Jadi manajemen memori di sini itu adalah aspek yang penting di sistem embedded ini sendiri. Nah, FreeRTOS itu nanti menyediakan beberapa skema. Yang pertama itu ada HEP 1 itu untuk static allocation di sini. Lalu yang HEP 2 itu untuk dynamic allocation yang sederhana. Nah, kalau HEP 4 itu biasanya yang paling banyak digunakan. Nah, lalu HEP kelima itu multi-region HEP. Jadi di sini skema-skema yang disediakan oleh FreeRTOS. Jadi poin pentingnya di memory management itu yang pertama, pemilihan HEP itu nanti akan memengaruhi performa dari sistemnya. Jadi HEP yang kita pilih itu nanti akan mempengaruhi performa dari sistem. Terus yang kedua, HEP yang tidak tepat itu bisa menyebabkan fragmentasi memori. Jadi di sini kita harus tepat dalam pemilihan HEP yang akan digunakan. Jadi kalau tidak ya tadi dia akan menyebabkan fragmentasi memori. Lalu masuk pada perbedaannya FreeRTOS pada ESP32 dan STM32. Yang pertama, FreeRTOS pada ESP32 terlebih dahulu. Nah, ESP32 di sini tuh menggunakan FreeRTOS sebagai kernel bawaan. Jadi FreeRTOS sebagai kernel bawaan itu dipakai di ESP32. Keunggulannya yang pertama itu dia dual core. Terus yang kedua itu ada SMP atau Symmetric Multiprocessing. Nah, yang ketiga, tasnya itu dapat ditempatkan pada core tertentu, yaitu untuk di ESP32. Sedangkan di FreeRTOS pada STM32, di STM32 itu dia menggunakan FreeRTOS melalui middleware STM32 CubeMX. Jadi perbedaannya di situ. Nah, keunggulannya juga berbeda. Yang pertama, dia integrasi dengan HAL driver. Terus yang kedua, biasanya cocok untuk aplikasi industri. Dan yang ketiga, dia mendukung berbagai seri dari STM32. Contoh implementasinya itu ada motor control, industrial automation, dan data acquisition. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari materi ini, FreeRTOS itu tidak hanya menyediakan multitasking saja, tetapi juga berbagai mekanisme komunikasi, sinkronisasi, dan manajemen resource yang diperlukan pada sistem embedded modern. Jadi, pemahaman QA, semaphore, mutex, event group, software timer, dan memory management itu sangat penting untuk membangun aplikasi real-time yang andal pada platform ESP32 maupun STM32. Jadi materi ini sendiri tuh mencerminkan implementasi FreeRTOS yang umum digunakan dalam proyek industri dan Internet of Things atau IoT. Nah, demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Langsung saja selanjutnya masuk ke bagian praktikumnya. Oke, ini masuk ke program yang dipakai. Nah, ini tuh untuk programnya SPA-nya itu ada dua, antara mikronya itu berarti master slave. Nah, untuk masternya itu di sini ESP32. Hardnya STM32 dan ini programnya dari master yaitu ESP32.
Nah, ini ada pin-pinnya, ada flight loop-nya yang bekerja. Nah, kayak gini. Lalu untuk slave-nya di STM32 ini ini tuh adalah percobaan dari implementasi multitasking dengan FreeRTOS antara ESP32 dan STM32. Komponennya di sini tuh ada DHT22, ada MQ7, ada potentiometer, ada LED, ada ESP, ada STM, dan I2C di sini. Nah, percobaannya itu di sini menggunakan ADC, DAC, SPI. SPI-nya itu antara ESP dan juga STM. Nah, lalu juga ada I2C-nya. Nah, lalu DAC-nya itu dari potentiometer yang dibaca ke PWM dari LED yang mengubah kecerahan LED dari potentiometer. Nah, cara kerjanya ESP itu nanti dia akan membaca sensor DHT22, MQ7 dan nilai ADC dari potentiometer, lalu kemudian akan dikirim ke STM32. Nah, nilainya itu nanti akan ditampilkan di sini di I2C-nya. Ini ada nilainya, yaitu ada potentiometer, ada temperatur, ada humidity, ada status dari kecerahan LED. Nah, di sini nah bisa terlihat. Nah, LED-nya itu bisa dikontrol dari potentiometer. Nah, kayak gini. Nah, terus karena dia berubah, di sini nilai pembacaan ADC-nya itu juga akan berubah jadi 0. Nah, LED-nya tuh di situ 0. Nah, kecerahan PWM-nya di situ juga 0. Nah, bisa terlihat di situ. Nah, seperti itu. Nah, lalu masuk ke tampilan di serial monitornya. Nah, ini tuh adalah tampilan dari serial monitornya ya, yang dihasilkan dari ESP32. Seperti ini tampilannya. Demikian penjelasan untuk materi praktikum siswa embedded yang ke-11 dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan maupun penjelasan. Mohon untuk dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini hingga selesai.